Interior rumah Nastiti sore. Nastiti Barman capek. Nastiti tersentak melihat rumahnya berantakan. Tampak Capung duduk di sudut rumah dengan ketakutan. Suaminya terbentur di sebuah kursi. Nastiti segera menghampiri Capung. Capung geleng kepala. Lalu dengan hati-hati Nastiti melangkah menuju suaminya. Nastiti duduk di dekat suaminya, lalu meraih tangan Barman. Barman menatap wajah Nastiti dengan diam. Nastiti betul-betul tidak tahan dengan air mata yang keluar. Barman merasakan air mata itu, tapi tak sanggup berkata-kata. "Nas, aku suami yang tidak berguna." Nastiti masih menangis, menggelengkan kepalanya. Musik mengalun. Lalu Nastiti bangkit menuju dapur, membereskan rumahnya yang berantakan. Sesekali mengusap pipi dengan belahan tangannya. Interior kamar Nastiti malam, pemain Nastiti Barman. Malam itu mereka saling tatap dalam senyum. Barman mencudahi Nastiti dengan mesra. Angin menyelusup dari luar dengan lembut, terlihat dari tirai yang bergoyang perlahan. Angin berhembus sepoi-sepoi di luar, jengkrik bersahutan. Beberapa saat berlalu, suasana kamar tampak sepi. Barman tersentak dan bangun kembali. Musik menyayat. Barman melamun di pinggir tempat tidur. "Maafkan aku, Nas." Nastiti menyeka air matanya. "Saatnya kita istirahat, udah." Nastiti hendak memeluk Barman, tapi Barman tidak membalas. Ia bangkit. Interior kamar mandi pagi, pemain Nastiti. Nastiti terlihat sedang menyiramkan air ke kepalanya. Tangis terus mengalir, air mata itu terhapus dengan air mandi yang mulai muncul di wajahnya. Lalu ia berkaca dalam buram kaca kamar mandi, menatapi wajahnya yang masih tampak cantik, menatapi bagian dadanya yang masih tampak segar. Rambutnya disianginya dalam kesendirian. Nastiti mengambil sabun, perlahan mengusapkannya ke tangannya, lehernya, lalu memijat-mijat lehernya sendiri hingga dada bagian atas yang terlihat oleh kamera. Lalu ia memijati tangannya dengan hati-hati, penuh perasaan. Sesekali matanya terpejam, jari jemarinya dilentik-lentikkan. Terakhir mengguyuri dirinya kembali dengan air mandi hingga seluruh tubuhnya yang tertutup kain dari dada hingga betis menjadi basah. Dalam andong siang, pemain Nastiti mengusir. Nastiti tampak duduk dengan wajah sendu di atas andong. Kuda itu berjalan menyusuri jalan perkampungan, menyusuri jalan yang kanan kirinya pesawahan, lalu melintasi jembatan, karet, lapangan rumput yang hijau. Eksterior interior rumah Faisal siang, main Faisal dan Nastiti. Faisal tampak berdiri di depan teras rumah, seperti menunggu seseorang. Dia terus melongokkan kepalanya keluar pagar. Lalu masuk rumah, membawa koran, membacanya di kursi santai, melihat kembali keluar pagar. Tak ada siapa-siapa. Lalu melihat jam tangannya. Koran diletakkan kembali di meja. Sekarang Faisal mulai merokok, tapi batuk-batuk. Lalu membuangnya, ia bangkit. Tak lama kemudian terdengar suara telapak kaki kuda yang sedang berjalan mendekati pagar rumahnya. Faisal membalikkan badan kembali. Segera matanya menangkap sesosok perempuan yang ditunggunya turun dari andong. Perempuan itu memberikan ongkos pada kusir, lalu melihat-lihat sekeliling dari rumah Faisal. Ketika mata Nastiti berpendar pada teras rumah, tampak sekali tatapannya beradu dengan mata Faisal yang sedang menatapnya. Nastiti tertegun, lalu memanggutkan kepala. Faisal baras tersenyum sambil menarik napas panjang. Dia seperti melepaskan beban, lalu berjalan ke depan menuruni tangga teras hendak membuka pagar.
Terima kasih Pak, kok Bapak yang buka? Mang Siman kemana? Makanya saya sedang menunggu Siman, dia sedang mengantarkan beberapa lukisan ke sebuah galeri. Oh, lalu keduanya masuk. Nastiti mendapati meja di dalam rumah dengan beberapa minuman. Maaf telat, tadi saya ke tempat sepupu Bapak, Juragan Gondo mengeluh sakit kepala. Kenapa nggak bilang lewat telepon? Aku kan bisa ke sana sambil nengok Bapak, sekalian bareng kamu. Sekarang gimana keadaan Bapak? Lumayan. Keduanya diam, hening. Titi menarik napas panjang. Aku tidak minta dipijit hari ini, tapi aku butuh kamu sebagai pendengar sekaligus pembicara. Kamu mau kan? Bapak butuh saya. Apa saya tidak salah dengar? Tidak salah, ini sudah penyakit turunan, Nas. Kata Bapak, dulu kakek sangat dekat dengan nenek Lina. Dan aku, cucunya, juga merasakan kedekatan itu dengan kamu. Jangan salah artikan, aku hanya merasa dekat. Bisa membuat mudahnya. Nastiti terdiam dan mengangguk-angguk. Interior rumah Nastiti malam, presis adegan-adegan bergantian muncul. Barman tampak gelisah menunggu Nastiti yang hingga menjelang malam belum juga pulang. Dia sedang membuka lemari lalu menemukan amplop yang berisi uang 50.000 dengan jumlah yang cukup banyak. Barman bengong lalu meletakkan uang itu di meja. Interior pameran lukisan berskala kecil di daerah Jogja malam. Main asal Nastiti dan para figuran kebanyakan seniman. Nastiti berdiri mengikuti langkah Faisal mengitari lukisan-lukisan yang terpampang. Tampak jengah, dia lebih banyak diam. Penampilannya sudah berganti. Tampak sangat berbeda dengan penampilan biasanya. Sangat cantik. Faisal sedang mengobrol dengan teman-temannya. Sesekali matanya melihat ke arah Nastiti. Nastiti hanya menelan ludah, menarik napas panjang. Ia juga sering melihat ke arah Faisal, membuat mereka tak jarang bertemu pandang. Tak lama kemudian Faisal mendekatinya. Kamu masih kerasan di tempat ini? Terserah Bapak, saya ikut. Kalau Bapak mau pulang, saya juga nurut. Aku khawatir dengan suamimu. Kalau saja kamu belum punya suami, saat ini juga aku bawa kamu ke rumah. Bapak sudah 2 kali bilang begitu. Faisal menuntun Nastiti keluar, lalu berpamitan dengan kawan-kawannya. Mereka berdua menuju ruang parkir, menuju mobil. Malam di kota tampak ramai. Para muda-mudi mulai tampak bermunculan. Kota-kota ramai dengan para pedagang. Hotel-hotel dan tempat-tempat makan memperlihatkan keramaian. Faisal dan Nastiti sudah berada di dalam mobil berdua. Sekali Faisal yang memegang setir memperhatikan Nastiti yang termangu. Jangan bengong, aku antar kamu pulang. Kamu senang dengan acara tadi? Itu acara yang baru untuk saya, Pak. Dan nanti itu akan menjadi acara yang biasa buat kamu. Aku janji akan membawa kamu ke setiap acara yang aku ikuti. Itu pameran lukisan para pelukis daerah saja, skala kecil. Nanti aku bawa kamu ke sebuah tempat pameran yang lebih besar lagi. Bulan depan aku pameran di Jakarta. Mau? Nastiti terdiam. Dari tadi kamu lebih banyak diam. Kenapa? Memikirkan suamimu? Tidak, saya sudah siap dengan apa yang saya lakukan. Meskipun suami saya marah hingga menyiksa saya. Itu pantas dia lakukan. Gak seburuk itu, Nas. Asalkan kamu bisa bicara dengan dia baik-baik. Kalau perlu aku akan temui suamimu, menjelaskan semua bahwa aku buat kamu sebagai tukang servis itu. Canda, aku tidak akan segera itu. Tapi kalau perlu aku siap. Aku tidak mau kamu mendapatkan masalah, dan aku juga tetap menghargai dia sebagai suamimu. Percayalah, aku menghormati dia. Tidak usah. Aku laki-laki bertanggung jawab, Nas. Saya tahu. Oh ya Pak, lebih baik saya turun di sini. Mumpung masih kota, saya bisa naik taksi. Kenapa? Sangat tidak baik kalau Bapak mengantarkan saya sampai rumah. Orang-orang akan memandang saya. Pikiranmu terlalu berlebihan, Nastiti. Apa peduli mereka dengan kamu? Rumahmu bukan lagi di dusun kayak dulu. Lagi pula kamu bekerja memijit. Kamu bisa bilang kamu mijitin relasi bapakku di kota.
apa suamimu tidak percaya sama kamu? Nastuti diam. Baik kalau gitu, aku pulang dulu, nanti aku suruh Siman yang antarkan kamu. Beres kan? Nastuti masih diam. Oh ya, kamu mau beli makanan untuk suamimu? Nanti di depan, mobil melaju.